Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan terkait rangkuman jurnal ChatGPT, Postphenomenology and the Human Technology Reality Relation, di mana anggota kelompok kami yaitu saya sendiri yang bernama Fitri Syaramadani dengan 3 digit terakhir 006. Dan saya Najmi Alfirdausi dengan 3 digit yang terakhir ini 017. Saya Kayla Saveria Naswa dengan 3 digit yang terakhir 019. Nah, kemudian di sini ada apa itu postphenomenology. Di sini dijelaskan bahwasanya ia adalah sebuah kerangka pemikiran yang dikembangkan oleh Don Lee yang memfokuskan pada hubungan antara manusia, teknologi, dan realitas. Dalam post-fenomenologi ini, teknologi tidak hanya dianggap sebagai alat pasif, tetapi sebuah mediator aktif yang mempengaruhi bagaimana manusia memahami dan berinteraksi dengan dunia. Teknologi ini memungkinkan terjadinya aktivitas hermeneutik, yaitu proses yang dimana interpretasi makna manusia dan teknologi bersama-sama membentuk pemahaman terhadap realitas. Dengan kata lain, teknologi ini tidak hanya menerjemahkan teks figuratif menjadi literal, tetapi juga ikut berperan penting dalam proses interpretasi tersebut. Pendekatan ini juga dapat diperluas dengan perspektif postantropocentrik yang melihat teknologi seperti ChatGPT tidak hanya sebagai sebuah mediator, tetapi juga sebagai entitas yang melakukan hermeneutik secara mandiri dalam interaksinya dengan manusia. Lalu tujuan dari postfenomenologi sosial teknologi adalah alat konseptual untuk mengevaluasi bagaimana teknologi tertentu memediasi pengalaman individu yang merupakan bagian dari kelompok budaya atau sosial tertentu. Menurut Don Ide, teknologi bukan sekedar alat atau objek terpisah, melainkan entitas yang memediasi pengalaman manusia dan dunia. Teknologi membantu cara manusia mengalami dan memahami dunia melalui relasi yang disebutnya sebagai human technology relation, seperti embodiment, hermeneutik, alterity, dan background relation. Dengan kata lain, teknologi tidak hanya menjadi perantara, tetapi ikut membentuk persepsi dan ekstensi manusia dalam dunia yang dialaminya secara langsung. Contoh postphenomenology yaitu bagaimana teknologi seperti kacamata augmented reality (AR) memediasi pengalaman pengguna dengan dunia nyata. Dalam relasi embodiment, AR tidak hanya menjadi alat tetapi memperluas persepsi pengguna terhadap lingkungan dengan menambahkan lapisan informasi digital secara langsung ke dalam pandangan mereka. Dengan demikian, pengalaman dunia pengguna terbentuk melalui interaksi langsung dengan teknologi tersebut yang mengubah cara mereka memahami dan berinteraksi dengan dunia fisik. Hal ini menekankan bahwa teknologi bukan sekadar perantara, melainkan bagian integral dari pengalaman yang membentuk persepsi dan tindakan manusia dalam konteks dunia yang dialami. Sedangkan ChatGPT ya ini sebuah model bahasa berbasis kecerdasan buatan yang dilatih untuk memproses dan juga menghasilkan teks secara otomatis. ChatGPT juga dapat memahami input berupa teks dan juga menghasilkan respons yang relevan dengan menggunakan data pelatihan yang luas, termasuk kosakata dan bahasa dan semantik manusia. Meskipun ChatGPT tidak memahami bahasa seperti manusia, dia juga bisa memanipulasi teks secara literatur untuk membantu pengguna dengan cara memprediksi kelanjutan teks yang paling mungkin berdasarkan pelatihannya. Selain itu, ChatGPT juga berfungsi sebagai agen hermeneutik yang menginterpretasikan input pengguna dan juga menghasilkan makna melalui proses internalnya sendiri. Dan juga teori postphenomenologi ini berkaitan dengan ChatGPT dikarenakan teori ini menekankan peran teknologi sebagai mediator aktif dalam hubungan antara manusia dan realitas. ChatGPT tidak hanya berfungsi sebagai alat pasif, melainkan juga melakukan aktivitas hermeneutik sendiri, yakni menginterpretasikan teks input dan juga menghasilkan makna secara mandiri.
Dengan demikian, ChatGPT tidak hanya memediasi pemahaman manusia terhadap dunia, tapi juga ikut berkontribusi dalam proses penciptaan makna tersebut yang merupakan peluasan dari konsep post-fenomenologi yang klasik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.